Selamat siang, kami dari kelompok 9 mau mempresentasikan dengan tema pengembangan karir. Sebelumnya saya mau memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Stevino Makarawong dengan NIM 2018-445. Yang kedua ada Ana Martianti dengan NIM 447. Yang ketiga ada Turotun Nafisa dengan NIM 455. Yang terakhir ada Cynthia Dwi Febriana dengan NIM 456. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Ana. Pengertian pengembangan karir. Menurut Noel, pengembangan karir merupakan tugas perusahaan untuk membentuk hubungan dengan orang yang sedang mengelola karirnya. Individu merencanakan karir mereka untuk meningkatkan status dan gaji mereka, memastikan keselamatan pekerjaan, dan mempertahankan skill mereka dalam pasar tenaga kerja yang dinamis. Pengembangan karir merupakan proses menyelaraskan rencana karir karyawan dengan bantuan perusahaan melalui manajemen karir. Dalam masa kerjanya, bersama perusahaan, umumnya karyawan ingin mendapat peningkatan karir dengan mendapat promosi jabatan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Tujuan pengembangan karir. Yang pertama, menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Yang kedua, kegiatan manajemen SDM pada dasarnya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, pengembangan karir untuk mengembangkan dan melatih kemampuan seseorang dalam bekerja. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Durotun. Karir oleh seseorang dalam kemampuan atau keahliannya dalam bekerja untuk membantu melaksanakan kegiatan sebuah perusahaan karir untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, karena jika memiliki karir yang baik, kebutuhan hidupnya akan terpenuhi baik. Peran pengembangan karir. Peran karyawan mengembang tanggung jawab atas karir sendiri, menilai minat, keahlian, dan nilai-nilai, mencari informasi karir dan sumber daya, menyusun tujuan dan perencanaan karir, memanfaatkan kesempatan pengembangan ikan. Perusahaan selayaknya mengambil peran dalam mendorong para karyawan agar berpartisipasi dalam penilaian mandiri dan membantu mereka menentukan jalur karir yang realistis. Perusahaan bisa memberikan kebebasan kepada karyawan, namun memastikan mereka tetap produktif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Stevino. Berikutnya ada karakteristik pengembangan karir. Yang pertama, kinerja karir atau karir performance. Berhubungan langsung dengan efektivitas organisasi yang merefleksikan tingkat kontribusi individu terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, ada sikap karir atau career attitudes. Mengacu kepada individu melihat dan mengevaluasinya. Yang ketiga, ada adaptabilitas karir atau karir adaptability, yaitu berhubungan langsung dengan fleksibilitas daya saing dan pengembangan organisasi. Dengan demikian, adaptabilitas karir mengindikasikan aplikasi pengetahuan, keahlian, dan teknologi paling terdepan dalam sebuah karir. Yang keempat, ada identitas karir. Mengandung dua komponen penting, yaitu tingkat kesadaran yang konsisten dan jelas dari individu yang menyangkut
minat nilai-nilai, dan ekspektasi mereka terhadap masa depan dan tingkat konsisten kehidupan individu sepanjang waktu. Berikutnya akan dibacakan Cynthia. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pengembangan karir. Bentuk-bentuk pengembangan karir tergantung pada jalur karir yang direncanakan oleh masing-masing organisasi. Bagaimana suatu perusahaan menentukan suatu jalur karir bagi karyawannya tergantung pada kebutuhan dan situasi perusahaan itu sendiri. Namun begitu umumnya yang sering dilakukan perusahaan adalah melalui pendidikan dan pelatihan, promosi, serta mutasi. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan, yaitu memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan para pegawai sesuai keinginan dari perusahaan. Yang kedua adalah promosi perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga ada mutasi, perubahan posisi atau jabatan atau tempat pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu promosi atau demosi di dalam suatu organisasi. Berikutnya kesimpulan. Pengembangan karir merupakan proses menyelaraskan rencana karir karyawan dengan bantuan perusahaan melalui manajemen karir. Dalam masa kerjanya bersama perusahaan, umumnya karyawan ingin mendapat peningkatan karir dengan mendapat promosi jabatan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Pengembangan karir memiliki tujuan, peran, manfaat, karakteristik tersendiri. Pengembangan karir juga memiliki bentuk-bentuk pengembangan karir tergantung pada jalur karir yang direncanakan oleh masing-masing organisasi. Bagaimana suatu perusahaan menentukan suatu jalur karir bagi karyawannya tergantung pada kebutuhan dan situasi perusahaan itu sendiri. Namun begitu, umumnya yang sering dilakukan perusahaan adalah melalui pendidikan dan pelatihan, promosi, serta mutasi. Demikian presentasi dari kelompok kami dengan tema pengembangan karir. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Kami mengucapkan terima kasih.